Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di kelas dasar-dasar komunikasi digital. Gimana nih kabarnya semua? Semoga selalu sehat ya. Minggu kemarin kita sudah bahas mengenai media baru beserta karakteristik-karakteristiknya. Minggu ini kita akan bahas mengenai teknologi digital dan beragam jenis-jenisnya yang mungkin teman-teman hari ini sudah gunakan di kehidupan kalian sehari-hari. Memang media digital adalah sesuatu yang paling dekat, sangat dekat dengan kehidupan kita teman-teman semuanya, tapi mungkin saja kita belum terlalu sadar bagaimana penggunaannya dan bagaimana bisa mereka meningkatkan produktivitas kita. Nah, minggu ini kita akan bahas mengenai media-media digital sebagai bagian dari media baru beserta macam-macam jenisnya. Sebelumnya, apa sebetulnya media digital itu? Jadi pada dasarnya dalam sistem komputer, media digital itu diartikan sebagai media yang ditransmisikan sebagai media digital dan paling sederhana melibatkan kabel digital atau satelit yang mengirimkan sinyal biner 0 dan 1. Jadi sebetulnya sistem pemrograman itu uh, hanya ada dua angka ini, 0 dan 1, yang kemudian setelah sinyal itu terkirimkan, perangkat yang menerjemahkannya menjadi bentuk audio, video, grafik, teks, dan masih banyak lagi. Setiap kali kita menggunakan komputer, tablet, atau ponsel, membuka sistem dan aplikasi berbasis web, kita menggunakan media digital. Media digital dapat berupa video, artikel, iklan, musik, podcast, buku, audio, realitas virtual, atau seni-seni digital. Jadi itu media digital itu seperti itu. Lalu apa saja karakteristik media digital? Minggu kemarin kita sudah bahas mengenai karakteristik dari media baru. Pada dasarnya karakteristik media digital ini tidak jauh berbeda sebetulnya dengan karakteristik media baru. Yang pertama adalah network atau jaringan. Artinya bahwa ciri paling utama dari media digital adalah jaringan, karena jaringan ini yang menghasilkan keterhubungan. Jaringan ini yang menghubungkan antara satu perangkat dengan perangkat yang lain, satu media dengan media yang lain, orang dengan orang yang lain. Jaringan ini menjadi hal yang paling sentral, paling krusial dalam penerapan media digital. Apalagi betul seperti yang sudah kita bahas minggu kemarin mengenai era interaktivitas, bagaimanapun media digital itu menghasilkan interaktivitas yang sangat signifikan, sangat tinggi, di mana orang bisa mengirimkan pesan, kemudian mereka juga bisa menerima pesan, atau sebaliknya mereka bisa menerima pesan dan mengirim pesan dalam waktu yang bersamaan. Jadi pada dasarnya media digital membiarkan membuat orang-orang bisa menjadi pengirim dan penerima pesan dalam waktu yang bersamaan. Apalagi bentuknya simulation artinya dia bisa mensimulasikan kehidupan yang nyata dalam platform medianya, sehingga kita merasakan nuansa yang sama dengan apa yang kita rasakan di dunia nyata di media digital. Selanjutnya ada namanya information. Pada dasarnya memang media digital itu karakteristiknya adalah menyampaikan informasi. Ada mungkin triliunan informasi yang bergerak setiap harinya teman-teman melalui media digital. Karena memang itulah pentingnya media digital adalah kita mendapatkan informasi atau informasi itu tersebar dengan begitu sangat cepat dan masif. Apalagi bentuknya adalah archive. Jadi media digital itu salah satu karakteristiknya adalah dia bisa menjadi media penyimpanan yang sangat signifikan, yang sangat baik gitu. Tidak seperti dengan media-media yang lain, konvensional yang lain yang perlu memerlukan space atau ruangan yang cukup besar untuk melakukan penyimpanan. Untuk media digital cukup disimpan menggunakan cloud misalnya, sehingga dia bisa tersimpan dengan sangat aman di dalamnya. Lalu yang terakhir ada yang namanya interface atau tatap muka. Bagaimanapun untuk menghasilkan pengalaman berdunia maya yang menyenangkan, maka diperlukan interface antar muka yang menarik.
Jadi ini adalah karakteristik media digital. Yang pertama network atau jaringan, interaktivitas, simulasi, informasi, archive, dan juga antarmuka atau interface. Sekarang kita akan masuk ke jenis-jenis media digital. Yang pertama ada yang namanya audio. Audio ini membuat orang-orang bisa mendengarkan musik-musik atau audio-audio yang kualitas yang semakin baik dari hari ke hari, karena media digital menyiapkan ruang itu untuk audio bisa diakses oleh semua orang. Sampai hari ini kita bisa tahu banget beragam macam layanan untuk mendengarkan audio-audio musik, lagu-lagu seperti Spotify, Joox, YouTube Music, dan macam-macam. Bentuknya juga ada yang berbentuk podcast misalnya, gitu ya. Kalau di sini ada namanya Apple Music, YouTube Music, Tidal, Pandora, Sirius, dan macam-macam. Ini biasanya teman-teman sering dengerin nih. Biasanya kalau sebelum tidur atau lagi berkendara dan macam-macam. Yang kedua bentuknya adalah video. Video ini bagaimanapun adalah sesuatu yang paling menarik nih hari ini. Makanya kehadiran YouTube itu mengubah cara kita berinteraksi dengan media digital, teman-temannya. Hari ini kita bisa mengakses jutaan mungkin atau miliaran video yang ada di internet dengan hanya membuka satu platform saja, yaitu platform YouTube. Ada juga misalnya platform-platform lain untuk streaming film-film berbayar, misalnya OTT seperti Netflix, apalagi Prime Video, terus Disney Plus, Hotstar, dan macam-macam. Jadi yang bentuk yang kedua adalah video. Lalu apalagi? Ada yang namanya, ini yang paling sering kita pakai, namanya media sosial. Bagaimanapun media sosial ini adalah platform yang digunakan untuk berinteraksi secara lebih intens dengan orang-orang, baik itu orang yang kita kenal maupun orang yang tidak kita kenal. Media sosial memberikan ruang bagi kita untuk bisa menunjukkan ekspresi kita. Ada macam-macam. Ada Twitter yang hari ini berubah menjadi X, kemudian ada Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat mungkin, TikTok, dan macam-macam yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi satu sama lain seperti post teks, foto, video, likes, komen, share, dan macam-macam. Atau bahkan juga media sosial ini digunakan untuk menyampaikan informasi-informasi penting terkait situs-situs terkini dan macam-macam. Itu yang ketiga adalah media sosial. Selanjutnya, media digital juga mengubah cara perusahaan-perusahaan, brand-brand tertentu untuk melakukan promosi atau melakukan advertising, mengiklankan produk-produk atau brand-brand mereka. Hari ini, bagaimanapun brand-brand menggunakan media-media digital yang berbentuk digital ads untuk mempromosikan produk-produk mereka. Sehingga kalau teman-teman sering buka Instagram, kalau ada tulisan ad misalnya di atasnya, itu biasanya digunakan oleh para produk-produk atau brand-brand untuk memasarkan produknya. Yang mungkin hari ini bisa dikatakan lebih efisien gitu ya, lebih lebih efektif juga mungkin dibandingkan dengan iklan di media-media konvensional seperti di TV, di radio, dan yang lain-lain. Karena iklan di media digital itu trackingnya lumayan bisa digunakan, kemudian kita bisa memantau kualitas iklan kita, bagaimana interaksi dengan pelanggan, dan kita juga bisa melihat seberapa efektif iklan itu untuk menarik pelanggan. Jadi memang digital ads itu salah satu hal yang menjadi capaian penting dari kehadiran media digital. Apalagi ada namanya berita-berita, literatur, dan macam-macam teman-teman. Jadi hari ini apa? Hari ini kita baca novel menggunakan iPad kita atau handphone kita membaca koran juga menggunakan handphone kita. Sekarang sudah banyak bentuknya e-book, kita bisa mengakses buku-buku tertentu untuk memperluas wawasan kita menggunakan media-media digital. Jadi ini adalah beberapa hal-hal, beberapa jenis-jenis media-media digital yang teman-teman perlu pahami. Kalau kita bisa kembali lagi, jadi media-media digital itu ada yang berbentuknya audio, ada yang berbentuk video, ada berbentuk media sosial,
ada berbentuk iklan atau berita literatur dan lain-lainnya. Tapi yang teman-teman perlu pahami juga bahwa bisa jadi ada satu platform di mana semua hal ini, semua bentuk-bentuk ini tuh ada. Misalnya seperti TikTok. Di TikTok kita juga berbentuk media sosial, kita bisa berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita atau teman-teman kita yang di luar. Kita juga bisa mengiklankan produk kita bisa nonton video di situ, kita bisa mendengarkan musik di situ. Jadi pada dasarnya hari ini media-media yang sudah hadir, platform-platform besar itu sudah mengintegrasikan semua hal ini dalam satu platformnya mereka, sehingga bagaimanapun akhirnya kita terjebak gitu ya. Kita kemudian merasa nyaman untuk berselancar lebih dalam lagi di platform-platform mereka. Saya harap materi hari ini bisa menambah wawasan teman-teman mengenai jenis-jenis media digital. Silakan dikerjakan forum dan kuisnya dengan baik, dan jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan silakan hubungi saya saja. Terima kasih banyak teman-teman, sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.